Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas terjaganya semangat Bapak dan Ibu. Saya hanya berharap Bapak dan Ibu sampai menuntaskan sampai 9 sesi itu, targetnya adalah submit. Jadi walaupun 5 sesi, halo? Bisa di-unmute semua? Okay. Di-mute Pak yang lain. Oh, unmute. Di-mute, sorry. Ya, di-mute. Oke. Sekalipun 9 sesi kita bertemu, tetapi pada kenyataannya nanti adalah kita akan ketemu minimal setahun, Pak. Jadi minimal setahun. Karena nanti ada paper yang mungkin berbayar tapi kecil atau tidak berbayar, sehingga nanti akan terjadi namanya revisi bisa setahun. Ya, jadi keep in touch dengan grup aja Bapak dan Ibu. Insya Allah kami akan tetap setia mendampingi Bapak dan Ibu semuanya. Jangan ragukan kesetiaan kami. Karena yang menyaksikan ini adalah dari Papua sampai dari Aceh. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, pada sesi ini tolong nanti banyak bekerja, banyak melakukan pekerjaan di tangan. Nanti tidak akan saya percepat, karena di sini letaknya pertemuan ke-5, 6, 7, sebetulnya intinya dari menulis paper ini ada di sesi sekarang ini, sama 2 pertemuan yang akan datang. Jadi pastikan Bapak dan Ibu 3 kali pertemuan ini, paper Bapak dan Ibu sudah selesai dalam bentuk layak, ya, selesai dalam bentuk layak. Jadi sudah judul sudah benar, keyword sudah benar, abstrak sudah benar, imrat, introduction, method, result, dan discussion dan conclusion itu sudah benar, termasuk citasi dalam bahasa citasi dari paper yang kita punya. Dan semua sudah dalam bahasa Inggris. Ya, saya ulangi ya Bapak dan Ibu, pertemuan hari ini 2 kali ke depan itu adalah paper kita sudah dalam bentuk bahasa Inggris sesuai dengan kaidah Scopus ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu silakan jaga kesehatan. Kalau perlu misalnya harus konsultasi secara pribadi, saya insya Allah akan menyiapkan diri. Kalau misalnya alat bisa dibantu oleh admin, jangan khawatir Bapak dan Ibu, sekalipun admin berjauhan dengan saya, dengan Bapak dan Ibu, insya Allah akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu. Kemudian alat yang kemarin itu kita sudah latih, itu harus hari ini sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Kalau Bapak Ibu merasa belum selesai, kami pun akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, tadi ada masih beberapa kawan yang Grammarly-nya belum beres. Ya, kalau misalnya premium itu belum beres, misalnya akun dan password-nya tidak cocok atau tidak bisa login, Bapak Ibu bisa minta lagi ke Mas Cahyo. Ya, insya Allah kami beli lebih. Jadi kalau misalnya ada akun yang tidak bisa digunakan, nanti kita berikan yang baru. Ya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena salah satu nilai tambah dari webinar ini adalah kita tidak bisa bahasa Inggris, tetapi bisa menghasilkan tulisan bahasa Inggris. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke anatomi dan urutan, Bapak dan Ibu, saya cek apakah sudah di depannya laptop dan ada mouse-nya? Ya, Pak. Sudah ada. Sudah ada? Mohon. Ujung-ujungnya pulang banyak, ujung-ujungnya makan bisa saja. Oke. Ada, Pak. Oke. Mohon tidak sekedar mengetahui ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini bukan pengetahuan, ini hanya butuh namanya kebiasaan untuk menulis ya. Oke. Ada 3-4 slide yang saya hantarkan.
nanti akan saya pandu satu persatu menulisnya, ya. Akan saya pandu satu persatu. Saya jelaskan dulu dari globalnya dulu, ya. Globalnya dulu. Oke. Yang pertama adalah anatomi. Ini Bapak dan Ibu kemarin sudah saya singgung, ya. Berarti paper Bapak dan Ibu itu belum sesuai ini, malam ini dikerjakan bareng-bareng. Malam ini dikerjakan bareng-bareng. Jangan sampai ditunda. Jadi anatominya adalah seperti gadis. Bangkaiannya kecil, mengerucut ke sini. Ya. Nah, 1 itu diisi apa, 2 diisi apa, 3 diisi apa, sampai 7. Bapak dan Ibu nanti saya tuntun, ya. Bapak Ibu nanti saya tuntun untuk mengecek papernya sendiri-sendiri. Paper nanti yang kita kerjakan bukan bahasa Inggris. Yang kita kerjakan adalah bahasa Indonesia. Saya ulangi. Yang dikerjakan adalah paper dalam bahasa Indonesia. Menerjemahkan itu kalau sudah selesai, nomor 1 sampai 7 itu sudah terpenuhi semua. Baik. 1 sampai 7 sudah selesai semua, baru translate ke dalam bahasa Inggris. Cara translate-nya seperti kemarin, menggunakan review atau tinjauan, kemudian di situ ada translate. Cara tata urutannya seperti ini. Tata urutannya seperti ini, nanti mengerjakannya, ya. Tata urutannya seperti ini, yaitu dari metode. Kita kerjakan dulu dari metode. Nanti metode apa yang harus ada dalam metode. Bapak Ibu nanti fokus kepada metodenya. Kemudian saya kasih checklist. Saya kasih checklist. Bapak Ibu kalau sudah merasa benar, go ahead. Kalau belum, dicari dulu. Kenapa ini saya harus nomor 1? Ini pengalaman saya, Bapak dan Ibu, pengalaman saya dan anak-anak dalam mengerjakan paper. Metode itu tidak banyak mikir, karena itu sudah selesai dilakukan. Jadi yang kita dahulukan adalah yang mudah, metode, result, dan discussion. Kemudian terakhir adalah conclusion. Jadi kenapa didahulukan 1, 2, 3 itu? Karena biasanya hasil riset itu sudah ada. Nanti apa yang ada dalam result, apa yang ada dalam discussion dan conclusion, Bapak dan Ibu nanti ada checklist yang tinggal cek aja. Kalau itu sudah ada, go ahead. Kalau belum ada, cari. Kembali ke depan sekarang. Jadi dalam introduction, ya, Bapak dan Ibu cukup menjelaskan 3 pertanyaan ini, menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu bisa Ibu karang sendiri. Karena Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya, pasti mengetahui. Ya. Jadi contoh nih, misalnya bicara tentang kelapa sawit. Gitu. Kelapa sawit misalnya. Mulai dari yang paling luas. Misalnya kelapa sawit itu menjadi komoditas setelah BBM dari sebuah negara, misalnya gitu. Komoditas pendapatan utama dari sebuah negara. Jadi umum dulu. Nah, misalnya pendidikan misalnya. Pendidikan itu akan memajukan sebuah bangsa. Jadi umum. Saya coba akan masuk coba yang chat coba, yang contohnya chat. Kelompoknya misalnya saya bidang Human Resource Management, ini miliknya Bu Retno, misalnya nih ya. Ini Human Resource Management, misalnya nih, what is noun? Itu yang diketahui oleh umum. Pakai bahasanya sendiri. Manajemen sumber daya manusia, misalnya akan mengangkat atau memajukan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah negara. SDM itu menjadi kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Ya, jadi umum itu.
Itu mulai dari kata-kata yang paling luas yang Bapak Ibu ketahui. Oke. Jadi what is noun itu jawab boleh dengan 2-3 kalimat kemudian dijelaskan pakai bahasanya sendiri. Oke, contohnya apa lagi nih? Saya masuk ke Pak Ahmad Saifuddin, Safauddin misalnya nih. Transfer pricing, tax avoidance, evaluation, aggressive reporting. Ini transfer pricing. Pak Ahmad Saifuddin bisa dibuka mic-nya, Pak? Sudah, Pak. Oke. Kira-kira coba di pikiran Pak Ahmad, apa yang what is noun yang umum, Pak, kira-kira? Umum itu kan kalau di yang paling luas untuk menjawab nomor 1. Tentang transfer pricing itu kan ada namanya prinsip arm length, Pak. Jadi ada prinsip kewajaran. Transfer pricing itu berarti posisinya dia itu ada sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan MNC. Perusahaan MNC itu dia melakukan transaksi yang transfer pricing tadi untuk memindahkan laba yang lebih besar di negara yang memiliki tingkat tarif pajak yang lebih besar dipindahkan kepada negara yang memiliki tarif pajaknya lebih kecil. Biasanya yang tarif pajaknya lebih besar itu di perusahaan induk, sedangkan kalau untuk yang adalah yang perusahaan anak gitu, Pak, yang lebih kecilnya tarifnya seperti itu. Oke, kira-kira itu paling umum enggak, Pak, kata-kata itu, Pak? Paling umum, Pak. Oke, kalau Bapak yakin itu paling umum, langsung go ahead, bisa langsung tulis pakai bahasanya Pak Ahmad sendiri. Oh. Oke, jadi jangan ada citasi, jangan ada referensi. Jadi saya ulang, nanti mengerjakan ini tidak ada citasi-mensitasi. Oke, jadi nanti ini 5-6 halaman itu adalah anggap sebagai tulisan kita sendiri. Oke, seandainya ada citasi, copoti supaya tidak mengganggu. Oke, seandainya itu mau dipertahankan di blok aja merah. Kalau misalnya ini mau saya pertahankan di blok aja merah supaya tidak tertinggal. Artinya antara citasi dengan referensi di bawah tidak selencong. Tahu selencong enggak nih? Kurang tahu, Pak. Selencong itu apa, Pak Gun? Artinya di citasi ada tulisan Ahmad Saifuddin, Sifauddin 2020 ada dalam kurung. Tapi di bawah tidak ada. Di referensi tidak ada. Oh, ji. Tahu maksudnya? Ya, ya. Paham. Atau sebaliknya, tidak ada di citasi di atas, tapi di bawah ada. Iya. Oke? Itu dosa terbesar membuat paper. Oke? Jadi, jangan pernah ada citasi, kemudian referensinya tidak ada. Oke? Oke. Bisa diterima semua ini ya? Paham. Oke. Coba sekarang saya tes dulu yang masuk ini. Bu Ludiro, Pak Ludiro, bisa on kan Pak Ludiro? Ya. Ya, Pak Ludiro, bisa menjawab what is noun yang paling umum, bisa enggak Pak? Dari judul paper saya, tulisan saya. Ya. Pak kan tentang digital diplomasi, sosial media, dan diplomasi. Oke. Kita bisa menjawab what is noun. Oke, mungkin perkembangan sosial media, khususnya Twitter, sudah
mempengaruhi praktek diplomasi, termasuk itu, di Pak. Indonesia. Oke, artinya media sosial itu sudah tidak bisa dihindari untuk sebuah komunikasi antar negara, komunikasi antar manusia, termasuk dalam diplomasi antar negara. Nah, gitu, Ya. Pak. Oke. Ya. Jadi Ya, itu ya. our standing of the world. Jadi semua tahu gitu, everybody knows gitu. Oke. Oke, Pak. Mulai Siap, Pak. dari itu. What is known, Itu. pastikan itu seperti orang lain semua tahu, semua paham, semua membenarkan, gitu katakan itu. Oke. Oke, sekarang saya coba cek Terima ya. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Bu Retno. Bu Retno Hartati. Ya, Pak. Ya. Bu Retno. Apa yang what is known, yang our standing of the world, semua orang tahu kira-kira tentang modification of work environment to improve work performance. Ya, kalau lingkungannya itu nyaman, itu berarti pasti karyawan puas, berarti nanti kinerja bisa meningkat, produktivitasnya meningkat. Nah, itu Bu. Itu anggap kata-katanya Ibu, tuliskan di situ. Ibu bisa nuliskan what is known itu 2-3 kalimat. Oke. Oke? Oke. Oke ya. Nih. Kemudian berikutnya saya kira harus bisa meraba-raba, mulai meraba-raba. Mulailah introduction dari what is known, paling umum, kemudian tuliskan di situ. Bubuhkan di dalam tulisan itu. Tapi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke? Tanpa referensi. Oke? Oke. Bisa diterima semua nih? Siap, bisa. Oke. Saya pengen ngecek lagi nih yang manggut-manggut nih. Wah, manggut-manggut semua enggak nih? Oke. Teruskan aja ya. Kering. Sekarang berikutnya. Bapak dan Ibu jawab pertanyaan what is unknown. What is unknown? Artinya what is the gap we want to fill? Apa gap yang mau kita isi? Tapi harus dimulai dengan membandingkan antara yang known dengan yang unknown. Contoh nih, Bu Retno tadi, kalau lingkungan bagus, maka akan menghasilkan kinerja pekerjaan yang bagus, gitu kan Bu Retno ya? Nah, terus banyak perusahaan atau banyak lingkungan pekerjaan atau lingkungan organisasi yang tidak mendukung itu. Sehingga perlu diberi treatment atau perlu diperbaiki dengan pola atau dengan apa, terserah yang Ibu nanti mau isi. Ya. Oke. Ya. Bisa terima ya Bu Retno ya? Ya, bisa Pak. Bisa. Ini bidangnya semua akan masuk ke bidangnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian, ini karena saya berhadapan dengan judulnya Bu Retno, sehingga untuk jawaban yang ketiga, Bu Retno, jawaban yang ketiga, how and why, ya, how and why, Bu Retno tinggal apa yang Ibu anggap itu menjadi yang harus diisi. Maka untuk mendukung lingkungan kerja, supaya menghasilkan organisasi yang sehat, maka dibutuhkan misalnya kepemimpinan yang demokratif misalnya gitu. Jadi how and why ini bisa diisi rational and purpose atau hipotesis. Ya. Oke, Pak. Ya, bisa menerima ya. Nanti kita bisa share di dalam forum ini kalau Bapak dan Ibu menemukan sesuatu yang baru. Tetapi menurut saya, introduction itu menjawab 3 itu, what is known, what is unknown, and how and why, itu sudah introduction. Oke. Tetapi pastikan itu dari
kata-kata kita sendiri. Kalau sudah terpaksa, sudah ada dalam paper, tinggal copot saja semua referensi dan citasi itu. Oke ya? Oke. Nanti praktekkan ya, itu jauh lebih mudah mempraktekkan daripada mengetahui. Kalau tidak percaya, nanti ikuti kata-kata saya. Saya melatih seperti ini tidak secerdas Bapak dan Ibu. Saya melatih itu anak-anak saya yang baru S1, yang baru lulusan SMK, ya. Saya lebih cepat itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu kan sudah banyak pengetahuan tentang ini, sehingga jauh lebih cepat mestinya. Oke. Berikutnya. Oke, metode ya. Tinggal checklist saja. Metode ini tidak perlu mikir, tinggal tuangkan saja apa yang dalam riset, kemudian masukkan ke dalam paper kita.